Alhamdulillah ala ni'amihi al-azimah wa atayahu al-jasimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Mardani Mursyid, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Abdullah Ahmad, Kiai Haji Sarifuddin Manam, Kiai Haji Rayusuddin, dan para asatidz, ada Ustaz Hidayat, Ustaz Aswad, Ustaz Sanuddin, Kiai Haji Sayyidul Abdullah, Ustaz Hirul, Ustaz Tantuni, para hadirin lainnya, pengurus masjid dan musala yang insyaallah kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Wabil khusus sahibul DKM Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Mundirin. Minal ma'dzurin al-qudur. Ya, tidak bisa hadir diwakilkan yang mewakili. Kita mudah-mudahan yang pertama saya ucapkan jazakumullah asanul jazaa pada pengurus Masjid Al-Ikhlas menempatkan waktunya, menempatkan masjid ini untuk perkumpulan rutinitas kita setiap ahad. Mudah-mudahan masjid ini akan menjadi saksi untuk perkumpulan kita. Saudara-saudara, jadikanlah masjid itu benteng kekuatan umat Islam. Jangan masjid kita musuhi. Ada yang musuhi masjid? Mas, kita mau gedek sholat di masjid itu kan ada. Kenapa sih pengurusnya begitu? Ya, kalau pengurusnya begitu mah ganti, kan begitu. Malah jangan pengurus begitu kita yang ada sholat di sini, ganti pengurusnya. Ya, nah masjid ini jangan disebut. Masjid ini buat ibadah. Masjid ini dibangun, masjid mana pun dibangun di muka bumi ini untuk ibadah umat. Jangan jadikan masjid itu tempat bisnis, fitnah segala macam. Ya, masjid itu selain ibadah, boleh gak buat siasat? Boleh siasat umat Islam. Jangan masjid dibuat fitnah. Kayak masjid Madinah itu murah. Ya, masjid Iran. Ya, jangan dikasih sampai Allah katakan wala takum fihi abadan. Jangan sholat di masjid ini. Rasulullah mau keluar masjid diundang tuh. Ya, Abu Amir. Abu Amir yang itu kamu fitnah itu Abu Amir. Diundang untuk sholat di situ. Karena kita bikin masjid buat tandingan, masjid Kuba. Oh, bikin masjid buat tandingan. Buat tandingan untuk fitnah. Ya, meminta para sahabat Nabi, meminta Rasulullah SAW, ya, sampai minta bantuan sama Raja Romawi. Ya, minta bantuan bukan tuh. Dia dibangun masjid Iran. Ya, sehingga apa? Rasulullah diundang sholat. Pas Rasulullah sholat di situ, turunlah malaikat Jibril. Dia ketika mengganti baju tetap berhasil kepada Rasulullah. Ya kan, bawa malaikat ke Turmidi namanya. Jangan sholat di situ. Itu masjidnya khusus atas pada tempat. Ya, karena masjid itu dibangun berdasarkan kayak seperti masjid Kuba. Masjid Kuba yang pertama kali Rasulullah bangun. Ya, akhirnya apa? Rasulullah panggil beberapa sahabat. Ya, di antaranya keluarkan orang-orang yang ada di situ, haddamu alaikum, hancurin, bakar. Waduh, habis itu. Ya. Akhirnya hancurkan sama sahabat karena masjid dibuat ada sekarang masjid seperti itu. Insyaallah nggak ada. Insyaallah nggak ada. Ya, karena masjid itu dari awal bangunnya emang tujuannya buat
bangun kan nggak ada. Ada kita di Indonesia tujuan bangun masih hebat sengaja buat gedung, nggak ada kan? Insya Allah. Ya, makanya jangan sampai makanya nggak tahu apa tidak sisa anak, ya kan? Programnya beda. Masjid itu dibangun berdasarkan ya, dan seperti masjid. Nah inilah yang kita jadikan masjid itu benteng kekuatan umat Islam. Nggak bisa difitnah kita, nggak bisa kita dicampur adukan. Karena masjid itu dari golongan manapun masuk. Ya, dari golongan manapun ketika itu kumpul di masjid itu satu saudara. Ya, kalau dunia ya sudah Allah seperti saudara kita, ya, saling mendukung satu sama lain, kuatkan satu sama lain. Ada orang-orang yang ini wajarlah, ya, kayak Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah itu orang munafik, dengki banget dengan Muhammad. Ketika Rasulullah pulang dari Tabuk dan peperangan Uhud, dia bilang apa di dalam Al-Quran? Lau raja'na, yaquluna, kata orang munafik. Lau raja'na ya ila Madinah la ukhrijanna a'addu min hadha. Kalau kita nanti balik ke Madinah, ya kita usir tuh, kita kan yang kuat, dia kan yang rendah, dia kan pendatang ke Muhammad, kita pribumi Muhammad pendatang, usir. Agak enggak, jangan sampai terjadi. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul orang ahli Madinah, kaum Ansar. Rasulullah datang bersama sahabat dengan Muhajirin dan tapi difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai anaknya sendiri namanya Abdullah juga nih. Abdullah bin Ubay bin Salul namanya Abdullah. Datangin Rasulullah, ya Rasulullah, jangan suruh orang lain untuk mengkisos dan aku yang akan memegangnya tapi ayat. Karena orang lain jika yang memukul ayat, aku sangat berbakti kepada orang tuaku, aku sangat cinta kepada orang tuaku. Kalau seandainya ada yang memegang siapapun dari sahabatku yang membunuh orang tuaku karena dia munafik yang paling besar, pasti akan aku cari kemanapun dia berada karena aku sangat sayang dan cinta kepada orang tuaku. Aku tidak rela apabila ada orang yang memenggal orang tua. Lebih baik aku yang memenggal kepala. Tapi Rasulullah tidak begitu. Kata Rasulullah, jangan. Aku bebaskan kau punya orang tua. Ya, bahagia. Ya, tapi sahabat nggak ada yang ikutin karena mengikuti Rasulullah. Akhirnya jangan kita ikutin keluarga kita ikutin guru ilmiah yang ada di negara kita. Inilah bagusnya kita punya kekuatan umat Islam di Sudan. Setiap hari Sabtu dipimpin gereja Uskup Asbah Ahmad, setiap hari Ahad kita kumpul. Ya, insya Allah kita punya kekuatan batin, kekuatan zahir daripada menghadapi fitnah akhir zaman. Jangan hilangkan amal kita Bapak Ibu. Sayang haji kita, sayang puasa kita Ramadan, sayang Al-Quran kita, sayang sedekah kita ada yang mau masjid besar, sayang daripada sedekah-sedekah kita, sayang semuanya itu kalau hanya hilang di muka bumi. Ketika kita masuk di liang lahat, kita mengharapkan ya Rabb, aina amaluna, aina a'maluna, di mana amal kita? Kosong. Mana haji ya Rabb? Gak ada. Pada puasaku hilang. Ya, ada orang luar Ramadan hanya bertahan Ramadannya setahun. Ada orang bangun masjid hanya bertahan pahala masjidnya 6 bulan. Ada orang pulang haji hanya bertahan hajinya sebulan. Ada orang beramal sangat kenapa saudara-saudara dia tidak bisa menjaga amalnya. Ayo entah pulalah mentahi maitan pemilik tubuh. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian yang kalian pasti jijik untuk memakan? Apa saudara-saudara? Kita gampang di akhir zaman memfitnah orang. Kita gampang di akhir zaman mencaci maki orang, menghibah orang.
bahkan membuat status di handphone dengan status menyindir orang. Hilangkah pahala kita atau tidak hilang pahala kita? Hilang pahala kita. Sayang ibadah kita, sayang haji kita, sayang bangunan masjid. Saya pernah ketika saya selesai wukuf, hari selesai wukuf, dapat kita pulang dari Mina, kita kembali ke apartemen, ya, singgah kita bikin tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat, namanya manusia. Ada antara satu keluarga, ini dua keluarga ini, ada rasa syahna Allah, kebencian di antara mereka. Terlihat gerak-gerik, terlihat sindiran-sindiran di antara mereka. Saya ini saja. Saudara-saudara, ada orang selesai wukuf, saat ini pahalanya hilang. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Karena dia membenci salah satu keluarga sampai lain. Hilang pahala. Saudara-saudara, Rasulullah pernah memarahi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika beliau pulang bepergian. Orang Arab biasanya kalau bepergian itu membawa pedang pengganti yang selalu membantu dia dalam musafir. Begitu pula Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka itu membawa pembantu. Ketika baru sampai di Madinah, mereka lelah istirahat. Ya, ketika bangun dia lihat, dia pikir ada dalam keadaan jihad, lapar. Ya, bangun dia pikir dia pembantunya sudah siapin makan. Pas dia bangun melihat pembantunya lagi tidur. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kaget dan pembantunya lagi tidur, bukan siapin makan. Dibilang go ya. Disuruh bangun ini. Dibangun pembantunya. Dibilang apakah ada makanan? Ya ada ya. Sayyidina Abu Bakar. Engkau pergilah kepada Rasulullah sampai ya. Buat salam kirim salam kepada kita. Kami minta lauk kepada Rasulullah. Baik. Ketika tuh pembantunya jalan kepada Rasulullah, jalan ke Rasulullah, menuju Rasulullah, ya kan? Bicara di salah satu antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, ya, atau salah satu antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, pembantu kita tidurmu dulu ya, tidurmu antara Sayyidina Abu Bakar dan Umar ngomong nih, pembantu kita tidurmu. Betul hanya ngomong berbicara seperti itu. Sampai pembantunya di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengirimkan salam kepada ya Rasulullah. Saya diutus untuk meminta lauk-lauk. Apa kata Rasulullah? Kasih tahu kepada Abu Bakar dan Umar bahwa lauk-lauk sudah dibawa dan dimakan di dalam perut. Kaget. Balik pembantunya. Ketika sampai di Sayyidina Umar, mana lauk-lauk? Apa kata pembantunya? Ya Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Umar, Rasulullah mengatakan bahwa lauk-lauk kau sudah ambil. Kaget. Akhirnya datang ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Datang ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan lauk-lauk apapun. Kami baru saja datang dan tidak mungkin kami mengambil lauk-lauk sedangkan kami masih dalam perjalanan baru sampai. Apa kata Rasulullah? Aku sudah melihat ada daging di dalam perutmu, ada daging pelayanmu berada di dalam meja, di dalam lampu. Kaget dulu. Padahal baru bilang pembantu kita kerjaannya kurang, kerjaannya cuma tidur. Hanya seperti itu kan ucapan yang ringan bagi kita, ringan bagi kita, ringan. Tapi kaget saya mengatakan ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kami berdua. Apa kata Rasulullah? Mintalah kepada pelayanmu agar pelayanmu memintakan kepada Allah untuk mengampuni dosa kalian berdua. Satu lagi, Sayyidul Tabi'in, Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Imam Hasan al-Basri suka difitnah, suka dicaci maki, susah dikatakan. Datang Imam Hasan al-Basri kepada
dikasih tahu dengan murid, ya Imam, kau dicaci maki oleh fulan, kau difitnah oleh fulan. Imam Hasan al-Basri, Sayyidul Tabi'in, pemimpin para tabi'in, Abdul Tabi'in, alim lagi, ya kan, zahir, orang yang paling zuhud, masih nggak lolos dari fitnahan. Jadi gak usah heran kalau ulama sekarang difitnah, kiai difitnah, para ulama difitnah, udah gak heran. Kapan dulu sudah difitnah, terus sudah difitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya apa saudara-saudara? Kata Sayyidina Hasan al-Basri, ta'rifu aina baitu, kau tahu di mana rumahnya? Tahu ya Imam, ya kan? Antarkan aku, wali antarkan aku ke rumah. Antarkan ke rumahnya. Belum sampai ke rumahnya, tunggu dulu berhenti kau ngapain? Kita berhenti dulu ke toko buah. Toko buah di Sunter banyak toko buah. Ya kan? Berhenti dulu beli apa? Pakai bohong kita beliin kan, gitu kan? Beli itu, beli buah, beli makanan. Beli dibawa ke imam, ke orang tersebut, ya. Nah, yang memfitnah ini diketok, ya, oleh Imam Hasan al-Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana di bab? Siapa di pintu? Kalau dulu kan nggak ada, sekarang kan ada kelihatan pintu. Itu kan rapat gitu. Mana di bab? Siapa di pintu? Dibilang ada Hasan al-Basri. Aku Hasan al-Basri. Kaget kita. Imam Hasan al-Basri ini dibuka benar Imam Hasan al-Basri. Orang yang difitnah, orang tidak mati. Akhirnya apa saudara-saudara? Kita Imam, kenapa kau datang? Apa kau ingin balas dendam kepada aku? Tidak, aku tidak mau balas dendam. Justru aku kesini mengucapkan terima kasih kepadamu. Loh, untuk apa? Lihat, ini ambil dulu ini buah dari anak, ini makanan dari anak. Gila, ya? Kenapa kau ucapkan terima kasih kepada aku fitnah, aku jadi mati? Karena engkau sudah memberikan seluruh pahala untuk diriku dan engkau sudah mengambil seluruh dosa yang ada pada diri. Kau ambil. Saya sampai sudah. Ketika kita kembali ke Allah di alam barzakh, kosong kita punya amal, ibadah kita, sholat kita, semua karena lisan kita tidak lepas daripada berfitnah. Hati-hati minum status, hati-hati kopi pasta, ya, bayi cari dulu benar atau tidak. Ya, jangan sampai hidup kita sebentar 60-70 tahun. Jangan sia-siakan, itu udah sia-sia 20 tahun sia-sia karena Imam Ghazali apa? Tidur itu adalah sebuah kesia-siaan. Kecuali kita tidur niat ibadah. Aku tidur ya Allah biar besok bisa bangun malam sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Bagian besok sholat subuh dahulu. Kan gitu. Ibadah tidurnya. Kalau tidur apa yang kalau berarti mikirin buat itu tempat cakep banget itu. Kira mau nggak? Saya semua bukan bangun tahun. Ya, besok kita besok. Kata Imam Ali, aku tidak mau bertidur, aku tidak mau tidur ketika aku dalam keadaan memuja. Imam Ali itu lagi. Imam Ali. Karena Imam Ali itu kenapa? Ketika lagi, karena aku tidak mau tidur ketika aku meninggalkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Mau jadi Imam Nawawi, ada Ustaz gimana mau bisa jadi Imam Nawawi? Imam Nawawi ilmu kaulah. Imam Nawawi enggak kawin wajar. Kenapa Imam Nawawi enggak kawin? Dia setiap hari puasa. Makannya aja ba'da isya. Minumnya ketika sahur. Kalau kita kan ba'da isya minum. Makannya sebelum maghrib. Ya kan? Kita sahur bangun, kencing, minum, tidur lagi. Kalau Imam Nawawi enggak, ya malamnya makannya selepas isya, karena setiap hari dia puasa. Minumnya habis sahur. Kita aja begitu. Sebelum makan minum, lagi makan minum, habis makan minum. Imam Nawawi enggak, jadi kan dia makannya sedikit pak. Makannya sedikit, hormat beberapa butir. Setelah itu minumnya habis sahur, bisa gitu. Ya, dan juga dia setiap hari itu mengajar di 12 majlis. 12 majlis kelas Imam Nawawi belajar di 12 majlis. Ya. Dan juga setiap malam ngarang kita, bahkan karangannya lebih banyak daripada umurnya. Lah kita ada mau nikah. Ngarang kita enggak. Puasa dia nikah enggak. Udah nikah aja udah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita nikah, Allah akan kita masuk ke dalam kami. Dan bisa jadi Pak, kita kan
jalur yang mana aja. Nah, udah cukup seperti itu. Nah, ya kan belum. Sudah kita insya Allah ya ahad depan kita di masjid Al-Muttaqin. Baitul Muttaqin. Baitul Muttaqin kan? Iya Baitul Muttaqin. Ya, RW 6 ya. Baitul Muttaqin ya. Dan saudara-saudara insya Allah nanti selepas mau kita apa ini? Wow. Nanti tanggal 31 selepas Maulid Akbar di Darul Amanah tanggal 29 pada Jumat hari akhir kita insyaallah ziarah lagi saya ingatkan ke insyaallah ke Kiai Ali. Kiai Ali ya jalurnya sudah jadi dan insyaallah bisa habis. Nanti pulangnya baru kita ziarah di 1 jam itu Pangeran Jakarta. Habis itu nanti diundang makan sama Kiai Salman. Tapi masing-masing bayarin. Ya, oke. Saya mau kasih pertanyaan. Ya, satu nanti Kiai Mardani. Saya mau tanya siapa itu saya sebutkan. Abdul Tabi'in. Yang paling pertama saya tabi'in pemimpinnya para tabi'in siapa? Tadi sudah sebutkan. Bisa jawab angkat tangan. Hasan Basri. Angkat, pemimpin tabi'in. Jadi tabi'in. Imam Hasan Basri. Berarti. Masalah yang Satu lagi kehebatannya. Dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.